Pembalap Ducati Francisco Bagnaia, tak segan mengungkapkan perasaan marahnya usai menjalani akhir pekan MotoGP Prancis 2025 dengan menyedihkan. Bagnaia menjalani akhir pekan balapan MotoGP Prancis 2025 di sirkuit Le Mans dengan kondisi yang sulit seiring dengan rentetan kesialan yang dialami. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut meninggalkan seri ke-6 MotoGP 2025 ini tanpa mendapatkan 1 poin pun usai finish di urutan ke-16 pada balapan utama. Di sesi sprint yang dilangsungkan sehari sebelumnya, Bagnaia juga gigit jari setelah dia terjatuh di tikungan 3. Tikungan 3 benar-benar menjadi tikungan yang keramat bagi Bagnaia kali ini setelah dia sempat crash pada awal lomba berdurasi selama 26 putaran tersebut. Bagnaia menjadi korban kecerobohan mantan rekan setimnya musim lalu, yang kini membela Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini di lap pertama. Meski demikian Bagnaia dan Bastianini masih bisa melanjutkan balapan usai mengalami insiden tersebut. Terlepas dari hasil akhir yang sangat mengecewakan baginya, Bagnaia merasa dirinya sudah melakukan strategi yang tepat dengan bertahan di setelan motor basah. Dia tidak terpengaruh untuk memakai setelan kering usai putaran pemanasan dengan kondisi flag to flag sesaat sebelum bendera start dikibarkan. Saya telah memilih strategi yang tepat, saya tahu betul bahwa ketika hujan mulai turun itu tidak akan berhenti. Saya melihat semua radar yang bisa saya akses, dan semuanya mengatakan hal yang sama. Untuk crash yang terjadi pada sesi balapan utama ini, Bagnaia tidak bisa menghindar tatkala Bastianini yang kehilangan kontrol membuatnya terjatuh. Sebelumnya Bagnaia juga kewalahan di mana start agresif dari para rival membuatnya banyak kehilangan posisi usai start dari urutan ke-6. Saya mengawali balapan dengan sangat baik, tetapi kemudian mulai banyak rider meluncur di lintasan lurus dan saya kehilangan banyak posisi. Kami bersenggolan karena Bastianini mengerem belakangan, tetapi bannya membuat kontak. Kami bertabrakan dan dia jatuh di curb dan menjatuhkan saya. Jika saya bisa melaju tanpa masalah, saya bisa finish di posisi 5 besar. Ada beberapa hal yang cukup besar yang tidak memungkinkan saya untuk melanjutkan balapan. Saya berhenti dan mengganti motor, tapi saya harus menunggu 20 detik untuk memastikannya siap, imbuhnya. Lebih lanjut, rider berusia 28 tahun tersebut menilai seluruh akhir pekan MotoGP Prancis 2025 tak ubahnya sebagai bencana. Rasa emosi hingga murka tak bisa disembunyikan Bagnaia usai gagal membawa pulang 1 poin pun dari balapan kali ini. Nasib buruk dan nasib baik itu tidak ada, hari ini tidak ada yang berhasil begitu saja, ucap Bagnaia. Dalam kondisi basah, Anda membutuhkan lebih banyak feedback dari motor, dan saya tidak memilikinya. Saya bisa melaju dengan cepat atau 4 detik lebih lambat, dan motor memberikan perasaan yang sama. Tim memberikan semua yang mereka bisa untuk membantu saya, namun sejauh ini kami tidak pernah berkembang. Kemudian kualifikasi, sprint, dan balapan, bencana. Saya kembali dengan sangat marah, saya tidak senang dengan apapun, ujar Bagnaia. Pembalap tim Ducati Lenovo Marc Marquez, mendapatkan pujian setinggi langit dari bosnya Luigi Dalicna usai melakoni balapan utama di MotoGP Prancis 2025. Menurut manajer Ducati Corse itu, Marquez adalah pembalap hebat yang mampu memanfaatkan segalanya untuk bisa tampil cepat dan mampu mengontrol balapan dalam situasi apapun. Balapan utama MotoGP Prancis penuh dengan drama, terutama karena gonta-ganti motor. Drama sudah dimulai sejak warm-up lap sebelum start dimulai. Saat warm-up lap digelar, hujan mulai turun dan bendera putih berkibar, artinya pembalap boleh melakukan pergantian sepeda motor. Sebelum tikungan terakhir, sebagian besar pembalap masuk pit lane untuk melakukan pergantian sepeda motor, termasuk Marc Marquez, Fabio Quartararo, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer. Mereka yang masuk pit lane dan melakukan pergantian sepeda motor, terkena hukuman double long lap penalti. Meski di awal balapan Marc sempat kesulitan, namun pada akhirnya Marc Marquez mampu tampil impresif. Baby Alien berhasil finish di posisi kedua di belakang Johan Zarco yang finish di posisi pertama, dan mencatatkan pembalap LCR Honda itu sebagai pembalap Prancis pertama yang juara di sirkuit Le Mans Prancis. Finish di posisi kedua di balapan utama,
membuat Marc Marquez mencatatkan 10 podium, 6 kemenangan beruntun di sprint dan 3 kemenangan di balapan utama dan sekali finish di posisi kedua dalam 6 seri balapan yang telah dijalani. Pencapaian manis itu membuat Dalikna bangga. Menurutnya, Marquez merupakan rider yang sangat lengkap. Selain punya kecepatan, pembalap asal Spanyol itu mampu memanfaatkan keunggulan yang ada pada motornya. Saya sangat senang bekerja dengan Marc, dia adalah pembalap yang selain sangat cepat juga tahu cara memanfaatkan semua perlengkapan yang dimilikinya. Meskipun Marc Marquez finish di posisi kedua di balapan utama Le Mans Prancis, Gigi Dalikna mengaku senang dengan hasil tersebut dan menilai Marquez memiliki karakter yang sama dengannya. Karakter yang dimaksud adalah tekad yang besar dalam mencapai tujuannya. Marc dalam hal karakter sedikit mirip dengan saya. Ketika dia menetapkan sebuah tujuan, dia tidak akan menyerah sampai dia mencapainya. Lebih lanjut, Dalikna menyampaikan bahwa dirinya sudah sangat puas dengan kinerja Marquez sejauh ini. Dia yakin Ducati bisa mencapai kesuksesan di musim ini. Saya rasa tidak bisa meminta lebih lagi. Dia tampil sangat baik dan karena itu saya puas dengan apa yang dia lakukan. Saya yakin tanpa ragu kita bisa mengandalkannya untuk mencoba meraih tujuan besar. Marc Marquez kini kembali memimpin klasemen dengan 171 poin dan memperlebar jarak poin dari para rivalnya, di mana di posisi kedua ditempati Alex Marquez dengan 149 poin dan di posisi ketiga ada rekan setimnya Pecco Bagnaia dengan 120 poin. Berlaga di kandang sendiri, Fabio Quartararo harus menelan pil pahit pada gelaran MotoGP Prancis. Bagaimana tidak, setelah sempat tampil apik dan memberi perlawanan ke Marc Marquez, El Diablo harus gagal finish karena crash. Penderitaan belum usai di situ karena selain tak bisa lanjut balapan, oleh stewards, Quartararo bahkan dijatuhi hukuman setelah ia crash. Itu karena tindakannya yang ngamuk ke Marshall. Kronologinya, saat terjadi crash di tengah balapan itu sebetulnya Quartararo berniat untuk memaksakan diri melanjutkan race. Namun niatnya itu seolah terhalangi oleh petugas Marshall yang tak mendukungnya, karena justru terus menarik motor Fabio Quartararo keluar area runoff. Hal itu ternyata bikin El Diablo ngamuk ke para petugas Marshall. Quartararo juga dikabarkan sampai berteriak dan mengumpat dengan kata-kata kasar kepada para petugas di sana. Saat itu Marshall sendiri menilai kondisinya sudah tak memungkinkan dan bahaya buat lanjut balapan. Adu mulut antara sang pembalap dan petugas Marshall ini pun dianggap membahayakan lantaran lokasi mereka yang sangat dekat dengan trek. Apalagi lokasi tersebut juga merupakan titik yang paling kerap memakan korban, yakni di tikungan 14, ditambah keadaan cuaca yang bikin balapan sangat riskan, inilah yang akhirnya membuahkan 2 hukuman buat Fabio Quartararo. Setelah crash di tikungan 14, Anda harus bertanggung jawab atas aksi yang tidak terpuji dengan tak mengikuti instruksi dari Marshall di trek. Kejadian ini bisa menimbulkan bahaya untuk Anda dan para pembalap lain, bunyi surat dari stewards yang dialamatkan ke El Diablo, dikutip dari todocircuito.com. Adapun hukuman yang harus ditanggung antara lain, Fabio Quartararo harus menerima waktu sesi FP1 dipangkas saat seri berikutnya yakni Silverstone yang akan digelar 2 minggu lagi. Waktunya sendiri dipangkas 10 menit dari waktu regulernya. Hukuman kedua, adalah denda yang harus dibayar dengan nilai 2.000 euro, atau yang nilainya setara dengan sekitar 37 jutaan. El Diablo sendiri sudah menyatakan penyesalannya dan mengakui kalau dirinya salah, ia juga tidak memperpanjang urusan ini. Kami telah memberikan yang terbaik. Saya tidak menyangka akan kehilangannya seperti itu, tapi begitulah adanya dan kami telah memberikan yang terbaik akhir pekan ini. Di Le Mans selalu seperti itu. Anda tidak pernah tahu apakah akan turun hujan, apakah akan berhenti. Tapi itu hujan ringan, dan itu benar-benar sangat kecil, jadi saya mendorong cukup banyak di awal dan itu bagus. Sayang sekali, tapi saya sangat menikmati akhir pekan ini. Saya pikir kami berhasil mendapatkan kecepatan yang bagus dan waktu putaran yang bagus. Quartararo melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia tahu akan sulit untuk finish di podium dan harus berusaha keras sejak awal. Ia menambahkan, mengganti motor lalu memulai dari double long lap penalti itu sedikit rumit. Tapi saya pikir itu adalah pilihan yang bagus untuk memulai dengan ban slick,
karena kami cukup cepat di awal, lalu melihat apa yang bisa kami raih di balapan, tapi kami terjatuh. Hari ini kondisinya sangat sulit, dan seperti yang saya katakan, saya ingin bertaruh dan mencoba mendorong keras sejak awal. Kami memiliki keunggulan yang bagus, tapi sayangnya, kami kehilangannya dengan cepat. Ia juga memberikan ucapan selamat kepada Zarco, dengan mengatakan, sayangnya dari sisi saya tidak menang, tetapi saya bisa membayangkan perasaan Johan dan tentu saja, selamat untuknya.